PT Java Global Futures merupakan salah satu perusahaan pialang berjangka terbaik di Indonesia yang menyediakan sarana dan pelayanan transaksi produk keuangan dan komoditi berjangka dengan spread dan biaya yang kompetitif. Visi menjadi sebuah perusahaan pialang terbaik yang memberikan pelayanan luar biasa kepada klien-klien kami yang semakin meningkat di pasar domestik dan internasional. Misi untuk menjadikan derivatif berjangka sebagai suatu investasi alternatif yang mudah diakses dan layak bagi semua investor. Izin dan legalitas Bapepti, JFX, dan KBI. Produk multilateral dan produk SPA. Menggunakan platform trading MT5 pertama di Indonesia. Keamanan dana nasabah. Memberikan fasilitas edukasi melalui webinar, training, dan forex jarak jauh. Memberikan news dan analisa setiap hari. Mari bergabung dengan Java Global Futures. Halo Sobat Traders, pernah mengalami masalah trading? Atau bingung mau trading dari mana untuk Anda yang pemula? Dalam acara live trading Forex Simpro pada malam hari ini, salam profit, kita akan menjemput cuan malam hari ini dengan Pak Lindu. Halo, selamat malam Pak Lindu. Suaranya belum dibuka, Pak. Selamat malam. Oke, apa kabar Pak Lindu? Kabar baik, Siap. mantap. Kita malam ini siap menjemput cuan, Pak. Siap. Bersama dengan sobat trader sekalian. Ya, Sobat Traders, malam hari ini yang sudah join di dalam live trading Forex Simpro pada saat ini mungkin untuk awalnya saya mengingatkan Sobat Traders, bagi Sobat Traders yang menggunakan ID Zoom yang mungkin tidak sesuai dengan nama lengkap Sobat Traders, kami mohon untuk Sobat Traders dapat menginformasikan nama lengkap Sobat Traders pada kolom komentar atau kolom chat supaya admin kami juga dapat mendata setiap Sobat Traders yang hadir pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang dalam live trading Forex Simpro pada malam hari ini. Bagi Sobat Traders yang malam hari ini nanti kita bisa diskusi juga dengan Pak Lindu ya. Jadi bagi Sobat Traders yang punya posisi floating atau mungkin Sobat Traders yang ingin bertanya mengenai pergerakan harga seputar Forex, emas atau oil atau indeks, Sobat Traders juga dapat menanyakannya dengan Pak Lindu pada malam hari ini. Kita akan sama-sama menganalisa, kita akan sama-sama melihat peluang-peluang mana supaya kita malam hari ini kita bisa trading sama-sama dan bisa cuan sama-sama malam hari ini. Itu saja Sobat Traders, kita akan mulai dengan Pak Lindu. Silakan Pak Lindu. Ya, terima kasih Dela. Selamat malam Sobat Trader sekalian. Kita akan melihat bagaimana pergerakan harga pada malam ini ya di sesi Amerika. Kita juga bisa pakai momen ini juga untuk latihan, tapi sambil melakukan trading ya. Nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa untuk mengikuti atau tidak, semua diserahkan kepada masing-masing ya. Kita bisa lihat terlebih dahulu, akan saya share-kan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sudah terlihat ya pergerakan harga. Kalau mengenai gold ya nanti kita akan bahas belakangan ya. Tapi kita lihat dulu di sini bagaimana pergerakan harga gold ya. Harga USD JPY ya, kita lihat di sini. Mungkin ada di antara sobat trader sekalian yang sedang melakukan trading USD JPY. Ada kira-kira? Ya, nanti kalau sobat ada mungkin ya, kalau ada nanti Bapak Ibu bisa tuliskan pada kolom komentar atau kolom chat. Ya, betul. Nah, kalau kita lihat di sini ya berdasarkan D1 lah ya kan untuk melihat tren.
Ya, sebenarnya pergerakan harga ini mencoba untuk berusaha naik ya selama beberapa hari, tapi selalu mentok nih di sebentar. Saya kasih garis horizontalnya di sini ya, sobat trader sekalian. Ini dia selalu bertemu resisten kuatnya di sini ya, persis banget di Bollinger tengahnya itu di 113,86, anggaplah 113,90 ya. Dan kecenderungannya bisa dibilang bahwa kalau tidak mampu melewati 113,90, ini USD JPY masih akan bergerak turun potensinya. Ya, jadi dolar AS masih melemah terhadap yen Jepang. Ya, ini bisa dilihat juga dari stokastiknya di sini. Dan coba kita lihat di time frame H4 ya. Nah, terlihat di sini juga ya, ini masih konsolidasi. Naik turun Bollingernya di sini di sekitar level 113,30, mungkin Bapak sekalian bisa catat, karena kenapa? Ini perlu Bapak catat. Di depan sana akan ada pengumuman FOMC ya, hari Kamis dini hari jam 2 pagi. Nah, inilah yang membuat banyak harga beberapa saat ini terus mengalami konsolidasi karena para pelaku pasar masih wait and see. Tapi ya bisa saja dalam konsolidasi itu kita untuk ambil posisi, tapi memang nggak terlalu besar seperti pada saat terlihat tren gitu ya. Jadi USD JPY ya hingga Kamis ke depan gitu ya, konsolidasi antara level 113,30 hingga level 113,90. Jadi range pergerakan harganya sekitar 60 poin atau 70 poin bisa. Nah, kita lihat di H1. Ya. Nah, sobat trader, saya bisa infokan di sini ya bahwa kecenderungan harga masih naik turun. Ya, naik turun. Jadi kalau misalnya prediksinya nggak mampu nih lewatin level 113,75 ya, nggak sampai 90 ya. 75 gitu atau mungkin sampai di sini 77, dia akan balik lagi turun. Nah, ini potensi untuk naik dia 113,55 tapi ke sekitar level 113,70. Berarti apa? Pergerakannya kecil sekali. Nah, mungkin sobat trader ada yang suka bermain scalping. Oke. Kalau memang suka bermain scalping barang 10 poin, 15 poin ya, bisa aja dicatat ini bahwa pergerakan harganya antara 113 yang kecilnya ya, 113,55 sampai 70 ya. Tapi range besarnya tadi seperti yang dibilang ya di H4 ini antara 113,25 lah ya sampai 113,86 sampai 90 ya. Jadi untuk sobat trader yang suka main USD JPY, suka main scalping, ya pergunakan aja range itu. Jadi kalau misalnya udah sampai sekitar 119,75 sampai 90 area situ, siap-siap aja untuk sell gitu ya. Ini masih konsolidasi hingga jelang pengumuman FOMC Kamis dini hari jam 2 ya. Nah, kalau misalnya sampai ke daerah sekitar 113,45 sampai dengan 113,35, siap-siap aja untuk kembali buy kayak begitu ya sobat trader. Itu untuk USD JPY
Nah, karena saya nggak main scalping untuk saat ini, jadi saya tidak ambil posisi dulu ya, sampai terlihat misalnya kuat pergerakannya, misalnya untuk arah naik, kelihatan trennya seperti itu ya. Oke, mungkin USD JPY ada yang ditanya. Kalau nggak ada yang menanyakan, saya bisa ke mata uang yang lain yang fluktuasinya mungkin lebih besar seperti Euro USD dan GBP USD. Kira-kira ada, Sobat Trader? Oke. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga selain FOMC adalah mengenai perkembangan terbaru dari Omicron, ya. Jadi kemarin GBP USD sebenarnya lagi bagus-bagusnya tuh, ya. Sebelum jam 8 malam lagi bagus-bagusnya dia naik. GBP USD, GBP JPY. Tahu-taunya ada pengumuman semalam sekitar jam 8, jam 9 gitu, bahwa ada satu orang yang meninggal di Inggris, pasien Omikron yang terjangkit Omikron. Sehingga yang sebelumnya tadinya di 40 negara dikatakan bahwa tidak ada yang meninggal gitu ya. Nah, kemarin dikatakan satu orang meninggal. Nah, itu menimbulkan reaksi terhadap pound sterling ya, sehingga GBP JPY turun, GBP USD turun. Ya, mungkin orang sobat trader sekalian yang heran kenapa sih semalam kok GBP USD sama GBP JPY gitu turun, ya inilah penyebabnya. Kabar terbaru bahwa ada satu yang meninggal karena terjangkit Omikron. Ya, yang sebelumnya tadinya dianggap baik-baik aja. Ya. Oke, kita lihat karena kita sudah bicara mengenai Omikron, kita coba bahas si GBP USD. Oke. Kita lihat di daily. Ya. Oke, sobat trader, kita lihat di sini bahwa pergerakan harga ini turun. Tapi selama sekitar 5 candle ini mulai konsolidasi. Ya. Jadi ada potensi dia untuk berbalik naik ya, makanya dibilang kan kemarin pergerakan harga lagi bagus-bagusnya naik gitu ya. Ada berita mengenai Omicron turun. Tapi sekarang lagi mencoba kembali untuk naik ya GBP USD. Kita lihat nih di H4. Nah, bisa kita lihat ini bahwa stokastik ya sudah coba naik, berusaha melewati yang tengah ini. Sementara di sini sudah melewati Bollinger Tengah, ya, udah naik ke atas. Ini tinggal nunggu membuka. Dan ADX ini terlihat prediksinya bahwa dia akan kuat trennya untuk naik. Nah, kita coba lihat H1. Nah, sobat trader, terlihat di sini bahwa ini sedang mengalami kejenuhan ya di stokastik ini ya, dan plus day ini juga lagi turun. Jadi sobat trader, terlihat di sini prediksinya dia mau naik, tapi dia ada mau koreksi dulu. Nah, kira-kira kemana nih koreksinya ya? Nah, koreksinya bisa ke level di sini di 1.3215 ya. Nah, ini bisa kita jadi patokan untuk ambil buy limit nih sobat trader ya. Kita lihat lagi H4 ya. Kalau kita buy limit, kita naikin lagi di sini sekitar sini. Oke, kita ambil misalnya buy limit di 1.3230. Targetnya di sini 1.3335. Oke ya. Kita ambil GBP USD, bukannya now ya, kita ambil, tapi kita ambil pending order.
ya. Price-nya di 1.3230. 3230, sekarang kan di 3249 ya sobat trader sekalian. 3230. Kita harapkan sih dia nggak terus langsung naik ya, tapi ngejemput dulu ya, karena ini memang naik, tapi jangan sampai nggak kejemput ya harganya. 1.3230. Taking profit-nya, ini kan prediksinya bisa ke 1.33, oke, 1.3330 ya, ke arah sini. Nah, stop loss-nya, nah kita ukur coba. Kalau kita ukur dari sini ke sini, berapa itu? 50 poin. Kalau sampai ke sini, 70 poin. Berarti kita ambil saja 80 poin ya. Stop loss-nya nggak usah sampai 100 poin. 1 poin berarti 1.3230, di bawahnya berarti 3150 ya sobat trader sekalian. 3150. Nah, lalu kita masuk posisi. Ya. Kita harapkan ini GBP USD kejemput nih harganya sebelum naik. Jangan sampai dia langsung naik aja ya. Kita harapkan kejemput ya. Ini udah terpasang 1.3230, stop loss di 1.3150, 80 poin ya. Taking profitnya 1.3330. Oke. Nah, sobat trader, ada yang trading di GBP USD? Kalau mungkin sebelum acara live trading ini udah ada ambil posisi buy, ya itu bagus ya. Prediksinya akan naik, semoga cuan ya yang ambil posisi buy ya. Ini dilihat berdasarkan tren, stokastiknya naik, ini juga naik ya. Kita harapkan ini tinggal Bollinger-nya ngebuka, nanti udah klop trennya arah naik ya. Kita lihat juga di daily, potensinya memang ada nggak? Memang ada ya. Paling nggak ke harga tertinggi yang 2 grafik sebelumnya ya, sekitar hari Kamis itu tanggal 10 di 1.3273 ya. Nah, kalau ternyata sobat trader sekalian, ini buat catatan ya. Kalau kita lihat ternyata tidak mampu melewati level 1.3270 sampai 3280 ya, untuk mencapai taking profit, ya kita ambil saja di level tersebut profitnya. Kalau seandainya sepertinya sulit untuk melewati level 1.3270. Ya, jadi ada catatannya ya sobat trader sekalian. Kalau tidak melewati 1.3270 atau 3280, ambil saja profitnya. Ya, kalau nanti masuk pasar. Nah, kira-kira ada pertanyaan dari yang GBP USD ini? Sobat trader? Sejauh ini belum ada pertanyaan yang masuk di kolom chat nih Pak. Kayaknya peserta kita malam hari ini semua masih wait and see nih. Ya, karena menunggu FOMC kan ya. Memang kalau dilihat dari yang USD JPY memang ya kalau nggak berani main scalping ya udah nggak usah kayak gitu ya. Tapi kalau GBP USD ada potensi memang sih untuk naik. Paling tidak kalau nggak sampai ke level 1.3330 ya di 1.3270 sampai 80 bisa untuk meraih profitnya. Prediksinya begitu ya. Oke. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu. Kalau saya lihat di sini di dalam room ada 48 peserta malam hari ini Pak, cukup banyak. Semua masih menyimak nih Bapak Ibu. Mungkin Pak Gusti Putu Gemu ada yang mau ditanyain Pak, lagi ada posisi apa? Di sini ada Pak Handoko, Pak Harta Setiawan.
Yang ada posisi apa kira-kira? Untuk posisi Mungkin gold, lagi Pak. ada posisi. Gold. Sekarang apa udah kita bahas saja ya gold ya. Oke deh. Ya karena banyak beberapa ini NC. Nah ini gold ya. Oke, sobat trader sekalian, kita lihat ya gold. Kalau dilihat berdasarkan H1 ini, ya, H1. Kalau berdasarkan H4 ini, ya, ini sebenarnya stokastiknya aja sudah melewati yang tengah, ya. Tinggal ini melewati Bollinger tengah aja, udah klop untuk terus turun, ya. Prediksi saya ini 1782 ketahan kan ya. Tadi pagi itu ada sell gold di 1786, kemarinnya sell gold di 1784 sekian. Sebenarnya lagi profit ya. Lagi profit itu. Cuma kalau kita lihat di M30 ya. Nah, ini sobat trader. Ini ada batasan ya. Makanya dia sempat profit terus balik lagi naik. Tapi kalau dilihat berdasarkan trennya, ini berdasarkan yang M30, ADX-nya ini semakin menguatkan tren turun. Nah, apalagi ini udah ada konfirmasi tembus nih, ya. Kalau 9 menit lagi benar-benar sudah ada di bawah ini dan tidak kembali lagi ke atas, itu bagus untuk meneruskan sell-nya ke arah taking profit. Ya, yang tadi siang maupun yang kemarin itu sudah dikasih mengenai sell gold. Ya, jadi kalau benar-benar nanti jam 8:30, sekarang 8 menit lagi, terkonfirmasi berikutnya grafik selanjutnya di M30 ini terus turun, ya, Bollinger makin kebuka, stokastik makin ke bawah, ADX ini yang hitam ini nggak bengkok tapi terus naik, ya berarti menguatkan tren turun ini min DI, ya dia terus turun, ya kita harapkan ya kena taking profit, ya. Kalau nggak salah ngambilnya taking profitnya sekitar 10 poinan lah ya. Ya kita harapkan kena taking profit. Coba kita lihat di H4 kalau udah terjadi tembus seperti ini, potensi target ya. Bentar. Potensi target di level ini ya. Sekitar 1773 sobat trader. Bahkan ada potensi ya kalau dia memang kuat sampai melewati ini yang terendah ini. Di sini sobat trader sekalian 1770 maka bisa mencapai ke sini. 1761 potensinya. Nah, yang saat ini yang sedang dia berupaya gitu ya. Kuat nggak dia tembus 1780. Ya kita sudah prediksi ya kalau dia lewatin level 1780 sampai 1782 maka kecenderungan ke arah taking profitnya itu besar. Ya. Nah, ini dilihat ya sudah sampai 177945. Sudah tembus sih 1780. Tapi tinggal nunggu konfirmasinya ini setengah 9 nanti. Kalau memang dia benar-benar lanjut turun, ini nggak ada perubahan, ADX sama stokastik lanjut turun. Kita harapkan demikian aja nanti setengah 9 ya Pak. Berarti Pak ini kalau untuk kemungkinan naik lagi gimana? Tetap lebih ke turun ya Pak ya? Ini kecenderungan untuk saat ini ya. Kecenderungan untuk saat ini akan turun paling enggak ke level 1770 gitu ya Pak ya. Tapi oke, ini Pak. sih sebenarnya masih konfirmasi dulu, nunggu nanti setengah 9 dia sudah lewatin sih 1780.
Ya, kalau dia udah lewat, tapi baru sedikit gitu ya, ke 1779,49 gitu ya. Nah, kalau konfirmasi berikutnya, ya, di M30 nanti, pergerakan grafik selanjutnya, benar-benar sudah di bawah ini dan nggak lewatin lagi garis ini ya, nggak lewatin ke atas gitu garis ini ya, potensi untuk semakin turunnya lebih besar. Oke, gitu, Pak. Oke, Pak. Ya. Thank you, Pak. Makasih, Pak. Ada news ya, Pak? 8.30 ada news ya, Pak? 8.30, kita lihat dulu sebentar ya, Pak. 8.30. 20.30 ya, PPI Amerika Serikat ya, dan juga PPI Core, PPI intinya itu prediksinya dari 0,6 jadi 0,5, PPI Core-nya dari 6,8 jadi 7,2. Nah, ini bisa dibilang bertolak belakang ya Pak ya. Sorry, yang tahunan 8,6 ke 9,2 tahunan ya. Itu jadi naik. PPI Core 6,8 jadi 7,2. Itu prediksinya juga naik. Jadi kalau memang ini benar naik ya yang tahunan ya, dolar Amerika bisa kuat. Apalagi Amerika sudah mulai menjalani tapering kan ya. Jadi goldnya bisa semakin turun 8.5 kalau nanti datanya benar-benar kuat ya, Pak. Jadi kita harapkan begitu, Pak. Ini udah semakin turun, tapi masih 4 menit lagi nunggu konfirmasi. Udah masih 1779 sih. Ya, tinggal 4 menit lagi dilihat, apalagi ada berita, ya kita harapkan hasil beritanya sesuai gitu ya, supaya langsung mantap jas gitu. Ya. Bapak termasuk yang ngambil posisi tadi pagi, Pak? Enggak, Pak. Tadi saya karena lihat tidak tembus 82, saya buy, Pak. Yang buy 83 tadi pagi udah selesai. Yang sell yang 80 tadi kan ada juga di 85 86 saya ada sell, Pak, tapi saya ambil dikit-dikit aja. 2 poin saya cabut, 2 poin saya cabut, Pak. Scalping Bapak mainnya. Iya, betul. Iya. Ini kalau memang ada konfirmasi turun sebenarnya enaknya di apa ya, Pak? Diambil set. Ya, diambil kalau Bapak belum ambil posisi ya nanti kalau ada koreksi sedikit paling ke 1780, 1782 kayak begitu. Jadi bisa diambil di sekitar situ selnya gitu loh, Pak. Oh iya. Siap, Pak. Thank you, Pak. Ya, ini kalau yang belum ngambil posisi ya. Kalau yang udah ngambil posisi mah dari awal tadi pagi ataupun yang kemarin ya, udah profit lumayan, udah 5 poin lebih ya. Bahkan kalau yang di 1786 udah 6 poin lebih gitu ya. Oke. Pak mau nanya, Pak. Ya, dengan Pak siapa? Pak Joshua ya? Pak Joshua. Itu indikator apa ya, Pak, dipakai, Pak, di MT4, Pak? Oh, ini cuma ini aja, Pak. Kan Stodax itu stokastik dan ADX. Jadi, kalau kita misalnya biasanya ya kalau kita baru belajar gitu ya, ada banyak yang ngajarin pakai stokastik. Oh, kalau di atas udah jenuh gitu ngambil sell gitu. Kalau di bawah udah jenuh ngambil buy gitu kan. Kenyataannya ketika udah jenuh kita ngambil sell harga masih naik terus gitu kan ya. Di bagian atas gitu ya. Terus pas stokastik sampai bawah gitu ya. Orang nge-buy gitu totalnya masih terus turun gitu ya. Sementara harga bergerak di bawah stokastik terus jadi datar kayak begitu. Nah, akhirnya dilihat kombinasi dengan ini Pak, ADX. Karena ADX ini menggambarkan tren ya. Jadi kalau ini kan min DI ya, ini plus DI nih Pak. Nah, nanti Bapak bisa lihat deh di videonya ya, karena kalau dijelasin terlalu panjang ya. Jadi
ini menggambarkan tren kombinasi dengan stokastik. Kalau sesuai misalnya ini menggambarkan tren turun, ininya juga turun gitu ya. Contohnya inilah, ini naik kan ya, mindai di atas, ini lagi turun. Nah ini sesuai nih turun kayak gitu. Kita bisa sell di sini seperti itu, ya Pak. Kalau indikator yang anak panah itu apa ya Pak? Oh ini Bapak harus lihat videonya di ini Pak. Nama ada videonya ya. Reversal fraktal. Bapak cari aja di YouTube kami ya, Foreximpro, channel Foreximpro atau Java Global Future, video YouTube-nya bisa cari reversal fraktal. Ya, reversal fraktal. Nanti Bapak belajar dari videonya karena kalau di sini panjang nanti, Pak. Kayak gitu. Nanti linknya kita bantu untuk kasih. Nanti linknya dibantu dikasih ya. Ya. Bapak bisa tanyakan sama Teman-teman Java yang tadi ngundang ya. Ya, yang mengundang tadi seperti itu. Terima kasih. Oke, Pak. Sepertinya semua peserta malam hari ini semua penggemarnya gold, Pak. Banyak Forex yang belum ada pertanyaan. Iya. Gol lebih berkilau, Bu. Tapi seperti Bapak ya 2 poin tutup. Nah ini Pak, ini lagi koreksi ini ya, goldnya ya. Itu Bapak tinggal siap-siap aja nanti. Kita lihat deh hasil beritanya. Tapi newsnya Pak, newsnya itu apa loh Pak? Buruk untuk dolar loh Pak. Coba lihat Pak. Ya, makanya saya sedang lihat. Maaf nggak saya tampilkan ya, yang ininya pergerakannya. Oh, PPI. Hasil yang tahunan berapa, Pak? Hasil tahunannya. Malam, Pak. Pak Nur? Dengan Bapak siapa nih barusan? Ya dengan Pak, saya Arifin. Hasan, Pak. Pak Arifin, Pak. Pak Arifin Arif. Ya, Silahkan selamat Pak malam. Arifin. Ya. Ya, selamat malam Pak. Malam. Ya Pak, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Ini menarik sekali. 2 minggu yang lalu kalau tidak salah saya ikut webinarnya juga, luar biasa, pembahasannya itu mantap dan mudah dipahami. Mengenai apa, Pak? Jadi saya itu apa ya, ada sedikit masalah di trading saya, itu sedikit kendala di masalah psikologis, mungkin karena saya trauma dengan modal saya yang sudah loss. Begini Pak, kasus saya yang pernah saya alami itu, saya ikut sama signal yang dibagi-bagikan di grup WhatsApp. Tapi saat itu pada saat mau entry point, saya keburu pencet. Dia menginformasikan pasangan waktu itu GBP USD tren naik, dan waktu itu saya malah pasang turun, ikut sama koreksinya. Ternyata itu koreksi dulu baru dia naik. Nah, yang balap-balap itu, yang set-set itu yang gerakannya super dahsyat, apa namanya istilahnya, fluktuasinya itu kadang sulit membuat saya trauma. Jadi memang benar misalnya trennya memang naik, tapi kadang kendalanya atau mungkin karena terlambat atau terlalu keburu pencet entry point-nya sehingga malah kena sliding, akhirnya loss. Jadi pertanyaan saya yang kedua itu, yang paling rumit saya analisa itu fundamental, bagaimana memanfaatkan berita itu Pak. Terima kasih. Ya, jadi gini Pak, terkadang ada fundamental yang benar-benar mempengaruhi pergerakan harga. Ya, tapi ada juga yang enggak, seperti misalnya contoh di bulan Desember tahun 2005 Pak, ya, 2015 ya, itu kan setelah Amerika tahun 2008 mengalami krisis, 2015 mulai naikin lagi suku bunga yang pertama, ya. Tapi ternyata ketika naikin suku bunga yang pertama itu, ya, dolar justru bukannya naik gitu, ya, tapi justru malah melemah, mata uang yang lain menguat.
Ya, kenapa? Karena kalau dilihat secara teknikal sebenarnya dia sudah jenuh untuk dolarnya terus apa? Jadi dolarnya ketika itu tidak menguat tapi malah melemah karena memang secara teknikalnya dia nggak akan menguat gitu, sudah jenuh seperti itu ya Pak ya. Akhirnya apa? Malah dolarnya melemah, mata uang yang lain menguat. Kenapa? Ya justru berita naiknya suku bunga itu menimbulkan optimisme gitu kepada yang lain untuk mata uangnya semakin menguat gitu terhadap dolar kayak begitu Pak. Jadi yang paling bagus sebenarnya supaya lebih jelas banget untuk ngambil posisi, alangkah baiknya kalau teknikal dan fundamental saling mendukung. Seperti Baik, itu, Pak. baik. Terus Pak, saya pernah analisa satu waktu itu akan ada data rilis data speak begitu ya. Saya kurang mengerti apa maksudnya itu speak mungkin pengumuman dari pemerintah dari Amerika. Terus ada informasi dari salah satu teman bahwa biasanya kalau ada data atau informasi atau berita news tentang speak, misalnya berbicara tentang masalah suku bunga atau apa, itu akan menekan mata uang lainnya. Jadi saya coba pantau chartnya waktu itu pasangannya lagi kembali di GBP USD, Canadian USD kalau tidak salah ya. 6 jam sebelum berita dirilis itu sudah ada sentimen, sudah ada reaksi dari tampilan chartnya itu sudah ada penurunan. Jadi memang yang saya mau tahu itu bagaimana kita mengidentifikasi bahwa market itu betul-betul sesuai dengan fundamentalnya, memang betul-betul sudah beritanya sudah impact-nya, maksud saya impact-nya itu kadang sebelum news-nya terbit dirilis sudah ada impact-nya, dan ada juga kadang-kadang juga setelah news-nya terbit atau dirilis baru ada impact-nya keluar, maksudnya fluktuasinya itu terlihat. Itu seperti apa Pak? Yang Bapak mau lihat waktu itu beritanya mengenai Amerika gitu ya Pak ya? Iya, ada data-data kayak speak ya. Oke, berita Amerika, speak begitulah ya. Terus yang Bapak lihat pergerakan harga apa Pak yang naik atau turun itu? Yang 6 jam sebelumnya itu udah bergerak, itu apa waktu itu? Halo Pak? Halo Pak Arifin? Iya, halo Pak. Mohon maaf Pak, jaringan saya terganggu tadi Pak. Iya. Iya. Jadi sudah terhubung. Ya. Kan tadi data Amerika yang mau dilihat, ya kan? Iya. Nah, kemudian yang Bapak lihat 6 jam sebelum data Amerika itu, ya, bukan data Amerika, pernyataan itu, apa yang 6 jam sebelumnya bergerak yang Bapak lihat? Itu sudah ada tanda-tanda pergerakan penurunan, dan saya juga diinformasikan sama iya. Penurunan apa maksudnya? Pound sterling kah atau gold kah atau apa? Canadian USD kalau tidak salah, GBP USD juga saya kalau tidak salah pernah kan, maaf Pak, Canadian USD. Jadi itu pasangan mata uang Canadian USD. Ada rilis datanya sebelum 6 jam sebelum rilis, saya sudah buka kalendernya di Forex Factory, dan itu sudah terjadi padahal newsnya belum dirilis dan sudah ada pergerakannya itu sudah menurun. Oke. Kan ya. Yang perlu Bapak ketahui mengenai dolar Kanada, dia sangat sensitif terhadap pergerakan harga minyak dunia. USD oil. Baik. Dibandingkan terhadap dolar. Jadi bisa jadi ada pergerakan di minyak di situ. Jadi kalau misalnya USD oil, harga minyak naik gitu ya Pak ya, berarti dolar Kanadanya juga naik. Artinya apa? USD Kanada turun gitu loh Pak. Berarti minyak buminya sedang menguat itu Pak. Baik. Pertanyaan terakhir saya Pak, ini yang paling penting ini.
misalnya ada berita yang akan dirilis, mungkin pasangan Euro USD, contohnya Euro USD, dolar misalnya naik dan mungkin pasangannya akan berimbas menurun ya, misalnya Euro USD. Ada newsnya pound sterling melemah. Terus di berita fundamentalnya beritanya sudah rilis. Untuk cara ambil posisi yang tepat itu, apakah kita harus lihat caranya, kita ambil di posisi misalnya mau sell, kita pantau dulu support dan resistennya, apakah itu misalnya nih mau ada penurunan, berarti saya lihat saja kondisinya di time frame berapa, kalau memang posisinya tepat di resisten, ambil posisi di situ, atau ada poin-poin tertentu, atau ada seperti yang dijelaskan tadi, pergerakan emasnya mungkin akan ada koreksi dulu, naik sedikit baru turun lagi. Nah, yang hal seperti itu yang mau saya tahu. Terima kasih. Ya, jadi beritanya ini berita mengenai pound sterling atau berita mengenai Amerika. Kalau mengenai berita Amerika, ya alangkah baiknya setengah jam mungkin atau 1 jam setelah rilis berita, nggak usah ambil posisi dulu. Baik, ya. baik, Pak. Terutama kalau misalnya tradingnya gold. Wah, itu spekulan itu. Banyak. Iya. Terutama kalau ada misalnya data tenaga kerja Amerika dirilis, ya. Wah, itu benar-benar tuh pergerakan bisa naiknya kenceng, habis itu dibanting lagi atau sebaliknya terus naik lagi di tengah kayak begitu ya. Bisa seperti itu. Iya, Pak, ya. ya. Jadi setengah jam atau 1 jam setelah data high impact Amerika gitu ya, mungkin lebih baik nggak usah ambil posisi dulu, amati aja dulu sampai kelihatan tenang, terus kemudian baru lihat teknikalnya. Nah, ini searah nggak dengan beritanya? Kalau searah, nah itu mantep banget. Baik, ya, itu maksud saya, Pak, ya. Mungkin maksud saya begitu. Mungkin kalau supportnya sudah searah dengan sesuai beritanya, mungkin supportnya pergerakan mungkin sudah di support yang kuat, mungkin fluktuasinya akan naik. Disitulah untuk entry point yang maksud saya tadi. Ya, Pak. Nah, ini saya mau infokan juga kepada yang lain yang ngambil gold kemarin ya, maupun yang tadi pagi, nampaknya sih sudah kena taking profit ini, ya, karena harga udah sampai ke level terendah di 1773.59, ya. Kemudian, oke Pak Arifin. Iya Pak, saya rasa sudah cukup Pak. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Sell gold yang kemarin mungkin ya Pak Lindu ya. Sell gold yang kemarin sama yang pagi. Kalau yang kemarin di 1784 poin sekian. Yang tadi pagi 1786. Jadi dua-duanya profit, baik yang kemarin maupun tadi pagi. Ini signal yang ada di dalam grup premium ya Pak? Ya, yang ada di grup premium ya. Kalau yang mungkin belum tergabung di grup premium bisa tanyain deh ke orang yang mengajak sobat trader sekalian ya, gimana sih untuk join di premium, karena join di premium ini bisa diskusi begini loh Pak, di Telegram premium gitu ya, bisa minta arah pergerakannya gimana, lukisannya dong gitu, gold kira-kira lukisannya bagaimana gitu. Prediksinya ini kira-kira ke arah level mana aja, koreksinya kemana, itu bisa ditanyakan. Bahkan antara trader yang satu dengan trader yang lain bisa saling bercanda-bercanda kayak begitu ya, komunikasi yang bagus untuk trading bersama-sama gitu ya. Jadi di situ bisa learning by doing. Yang tadinya nggak bisa menganalisa pun akhirnya bisa menganalisa seperti itu. Ada lagi mungkin yang Bapak Ibu ingin tanyakan malam hari ini? Kita masih ada waktu. Yang Pak Nur, Joshua tadi sempat angkat tangan deh kayaknya Pak Joshua, Pak Richard mungkin. Pak Nur nih kayaknya udah dapat lagi profitnya tadi kan 1781 sempat naik terus turun lagi. Pak Nur. Mau nanya Pak Jumiko, ini open ya, apa silakan.
Silakan Pak Joshua. Kenapa Pak? Berarti sekarang kan emas kayak gini, udah nembus. Berarti sekarang kita open apa ya Pak? Open sell atau open buy nih Pak? Oh tadi kan sudah saya bilang kalau koreksi tadi naik 1780, kan sempat tadi 1779. Kita bisa sell di 17 antara 1780 sampai 1782 kan saya bilang. Nah ini tadi naiknya, koreksi naiknya sampai 1781 Pak. Nah itu kan berarti udah di area 1780 sampai 1782 tadi ya. Itu bisa ambil sell tadi sebenarnya. Kayak gitu. Kalau sekarang ini ya tunggu koreksi lagi Pak. Tunggu koreksi lagi sebentar, saya lihat ya Pak ya. Nah ini kalau mau sell lagi, ini potensinya masih kuat untuk turun, tapi ada kemungkinan koreksi. Ini bisa di sini sebentar. Ya, di level 1782 lagi ya Pak ya, 1782. Ya, kita masukkan sini. Sorry, pending order. Ya, ini sampai sini nih ada kemungkinan koreksi lagi. 17, maaf, ke 1782. Taking profit di 1772. Ya, 1772. Stop loss-nya 1792. Tunggu ya. Dilihat dulu. Kira-kira potensinya ke sini. 1785 berarti 1790 aja. Nggak usah sampai 92. Ini sorry, ini sell limit. Ya. Oke, kita place. Ya, gold sell limit kembali di 1782, stop loss 1790, taking profit 1772. Ya. Jadi Pak, kalau saya pasang buy limit 72 gimana, Pak? buy limit 72, Pak. Karena saya pikir ini kan dia, Bapak tahu kira-kira membalnya di berapa? Kalau saya pikir membalnya di 72, mungkin nggak, Pak? sebentar ya, saya lihat dulu ya. Dia 30 maupun M15. Oh, enggak Pak. Sebentar. Enggak ya. Jadi Di sini kalau mau ini 1770 Pak. berarti tadi Bapak bilang sell limit 1782, artinya berarti kita tunggu dia candle balik ke atas lagi ya, 82 baru turun lagi, sekali lagi gitu Pak ya? Betul Pak. Oh, tapi kalau Bapak bilang buy limit 70, saya pikir, saya malah khawatir kalau di bawah 70 dia bakal drop lagi menurut Bapak. Betul, makanya saya bilang kita alangkah baiknya kalau trading itu sesuai tren Pak. Oke. Jadi kalau trennya sudah menunjukkan turun, memang dia ada potensi bisa aja koreksi ya kalau naik, betul kan, koreksi. Tapi sangat beresiko kalau ngambil sesuai dengan koreksi, betul seperti yang Bapak bilang tadi. Jadi lebih baik kita ambil sell limit, ya kita harapkan dapat. Kalaupun nggak dapat, nothing tulus gitu, ya kan? Karena apa? Betul. Ya kita nggak rugi juga. Walaupun nggak untung, kita nggak rugi juga, nggak masuk pasar. Daripada paksain masuk pasar, tapi malah rugi. Drop. Betul. Karena kita nggak bisa prediksi dia lagi mau drop ini ya, drop sampai berapa kita nggak tahu ya Pak ya. Betul, ya. Prediksinya sih yang seperti saya katakan tadi, kalau sampai lewatin 1770, dia akan ke 1761, Pak. Makanya tapi kan dia nggak mungkin terus langsung turun apalagi kenceng begini begitu kan
ya kan? Nah, pasti ada koreksinya. Kita prediksi paling ke 1782 sel lagi. Pertanyaannya kayak Bapak tadi tanya, kalau buy gimana Pak? Karena kan mau naik katanya koreksi. Iya, kalau naik sesuai dengan target terus nanti kalau ternyata malah balik lagi kayak begitu, kita udah nge-buy malah drop terus gitu karena trennya kuat terus semakin turun, ya malah rugi kan. Jadi lebih baik ngikutin trennya aja. Seperti itu Pak. Nah ini GBP USD udah mau masuk pasar malah. GBP USD. Ya, tuh. GBP USD. Tinggal kita lihat aja secara tren masih ada potensi untuk naik dilihat dari ini ya. Tinggal kita lihat aja nanti. Pak, boleh tanya Pak? Apa Pak? Itu yang indikator Bapak yang biru sama merah itu indikator apa Pak? Oh ini reversal fraktal ada di video ini Mana? Pak, Java Global Feature atau Forex Simpro. Bapak cari aja di YouTube di channel Forex Simpro atau Java Global Feature Pak. Cari namanya reversal fraktal. Oh, reversal fraktal. Sama ada lagi ini saya pakai untuk batasan support resisten ideal ya yang hijau merah ini muncul gitu ya. Ini namanya PR support and resistance. Oh. Nah, nanti Bapak cari aja Oke, di Pak. YouTube ya. Thank you, Pak. Jangan lupa Pak untuk klik like, subscribe dan klik loncengnya. Oh, itu YouTube itu punya apa ya? Channel Bapak ya? Ini Forex Simpro Pak. Official Forex Simpro dan Java Global Dan Features, Java Pak. Global Feature. Oh, berarti Tapi itu artisnya Pak Lindu salah satunya. Oke, berarti itu blokernya Java lah ya. Itu Ya. channel Ya, Java. Forex Simpro. Oke. Ya. Siap-siap nanti saya tanya marketingnya. Thank you, Pak. Baik, Oke. terima kasih Pak Nur. Iya. Pak Lindu, terima Iya. kasih. Mungkin untuk malam hari ini kita cukup ya Pak ya. Terima kasih untuk Sobat Traders Mbak, yang mau nanya sudah- Mbak. Ya, silakan. Dengan Bapak siapa nih Pak? Pak Awal. Pak Awal. Iya Pak Awal. Kok mau nanya yang ini GU ini kan trennya turun kalau dilihat dari D1 kan? Dilihat dari D1, GU atau apa? Iya. GU. Oke. Terus saya mau nanya kok ini maksudnya kok ambil buy limit karena alasannya kenapa kok? Jadi kalau Bapak lihat di D1 ya, Ya. ini juga udah ada batas merahnya. Di D1 ini kalau Bapak lihat grafik 1, 2, 3, 4, 5, Bapak lihat konsolidasi enggak Pak? Kan kelihatan Enggak. turun, Iya. naik, Turun naik, kemudian turun naik, ya. turun. Nah, di situ kan. Jadi antara level ini Pak. Ya, itu selama harian di sini nih. 1.3158, 1.3228. Jadi pergerakannya di situ-situ Pak nanti Pak. Ya, H4. Ya. Nah, ini bisa kelihatan di H4. Ya, jadi benar dari setelah tren turun kemudian mulai konsolidasi Pak. Ada potensi untuk apa? Berbalik. Nah, kebetulan dia sudah dari bawah Pak. Ya. Oh, iya. Jadi ada potensi untuk apa? Naik. Untuk berbalik paling enggak ke sini. Kalau enggak ke sini 1.3269 ya ke level 1.3330. Makanya tadi saya kasih catatan Pak. Kalau level 1.32 misalnya udah kejemput gitu ya, masuk pasar terus naik, tapi kalau sulit, nah ini perlu diperhatiin ya, meskipun taking profitnya di sini, tapi kita bisa close profit manual ya kalau sulit untuk melewati level 1.3270 sampai 1.3280 gitu Pak. Oh, iya. Jadi nggak perlu harus kena taking profit Pak. Kalau misalnya sulit sekali nembus ini level 1.3270 sampai 1.3280 Pak. Gitu Pak. Oke kok, terima kasih banyak kok. Ya, Baik, terima jadi kasih, hanya Pak Awal. konsolidasi ya, bayinya karena konsolidasi itu aja.
Terima kasih Pak Lindu, Pak Muhammad Awal Fazri ya yang terakhir tadi bertanya. Nah, Iya, Mbak. Bapak-bapak, diskusi seperti ini kita akan lanjutkan di dalam grup Telegram Premium Foreximpro sebetulnya. Jadi kalau Bapak Seru, dan ini Ibu, kayak begini nih. ya, Sobat Traders yang mau diskusi lebih lanjut, yang mau belajar atau edukasi langsung dengan Pak Lindu, ada Pak Michael dan juga Pak Swendi, maka Sobat Traders jangan ragu atau jangan tunda besok atau bulan depan untuk join di dalam grup Telegram Foreximpro Premium Signal. Jadi Sobat Traders, malam hari ini acara live trading Foreximpro bekerja sama dengan PT Broker Java Global Futures yang merupakan broker lokal yang terpercaya dan juga resmi ya di Bapepti. Untuk proses deposit dan juga withdrawal itu sangat mudah dan cepat. Jadi Sobat Traders yang malam hari ini ingin serius menjalani dalam dunia trading ya Pak Lindu ya, segera untuk menghubungi rekan-rekan Java Global Futures yang tadi sudah mengundang pada malam hari ini ke acara live trading untuk menanyakan bagaimana caranya untuk join di dalam grup Telegram Foreximpro Premium Signal, tentunya dengan membuka account di PT Java Global Futures. Di sana dalam grup tersebut Sobat Traders akan mendapatkan signal harian setiap harinya, analisa secara teknikal dan juga fundamental, dan edukasi lainnya. Jadi lengkap ya Pak Lindu, setiap jam bagi Sobat Traders yang ingin menanyakan pergerakan harga gold, seperti malam hari ini semua rata-rata pesertanya gold nih. Yeah. Trader gold semua ya. Jadi di sana akan lebih menarik lagi diskusinya Pak. Jadi bisa bergabung di dalam Premium Foreximpro Signal. Jadi Sobat Traders jangan tunda lagi untuk bergabung di dalam grup tersebut. Sobat Traders yang ingin masih melihat acara live trading malam hari ini, acara live trading saat ini kita diadakan secara live ya. Jadi Sobat Traders bisa juga lihat di dalam YouTube channel Foreximpro dan juga fanpage Foreximpro. Sobat Traders masih bisa mengikutinya atau melihat lagi. Mungkin tadi sempat ketinggalan, tapi Sobat Traders bisa melihat lagi di dalam Facebooknya Foreximpro dan juga YouTube channelnya. Di dalam YouTube channel Foreximpro dan juga Java Global Futures ada banyak sekali video-video edukasi yang mendukung Sobat Traders untuk mengetahui teknik-teknik trading yang tadi mungkin sedikitnya sudah disampaikan oleh Pak Lindu. Selamat malam Pak Richard. Baik, itu saja. Baik Pak. Ya, terima kasih Sobat Traders. Ya, Pak Richard. Pak. Bapak sudah bawakan dua kali pertemuan, saya lihat Bapak menguasai materi sekali. Jadi Bapak punya pengalaman dalam trading maupun dalam menerangkan, kita paham. Yang saya hampir lihat tadi beberapa pertanyaan, banyak yang mau pingin profit. Tapi minimal kita harus punya dasar dulu, teknikal. Iya. Dasar teknikal. Maksudnya kalau kita nggak punya dasar teknikal, kita seperti main judi. Ya. Ya, jadi fundamental itu sebagai patokan bahwa kalau ada saat kita tahan diri, kontrol diri, ada saat di mana kita masuk pasar. Iya. Jadi fundamental itu sebagai filter aja. Iya. Nah, makanya yang kadang-kadang saya lihat banyak yang memang pingin profit, tapi malah nanti loss. Kontrol dirinya nggak ada. Tapi terima kasih Pak, malam ini Bapak benar-benar luar biasa. Baik, terima kasih Pak Richard. Tinggal ditunggu nih Pak Richard, join ya Pak di grup premium ya. Saya juga Mbak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak terima kepada kasih untuk semuanya Bapak Ibu yang sudah hadir terima kasih, hari Pak. ini. Kita ketemu lagi di webinar Foreximpro Selasa depan jam 8 malam juga. Ditunggu Sobat Traders untuk gabung di dalam Foreximpro Premium Signal. Saya dengan Dela dan juga Pak Lindu pamit malam hari ini. Salam profit. Salam profit. PT Java Global Futures merupakan salah satu perusahaan pialang berjangka terbaik di Indonesia yang menyediakan sarana dan pelayanan transaksi produk keuangan dan komoditi berjangka dengan spread dan biaya yang kompetitif. Visi menjadi sebuah perusahaan pialang terbaik yang memberikan pelayanan luar biasa kepada klien-klien kami yang semakin meningkat di pasar domestik dan internasional. Misi untuk menjadikan derivatif berjangka sebagai suatu investasi alternatif yang mudah diakses dan layak bagi semua investor. Izin dan legalitas Bapepti, JFX, dan KBI.
produk multilateral, dan produk SPA. Menggunakan platform trading MT5 pertama di Indonesia. Keamanan dana nasabah. Memberikan fasilitas edukasi melalui webinar, training, dan forex jarak jauh. Memberikan news dan analisa setiap hari. Mari bergabung dengan Java Global Futures. Halo Sobat Traders, pernah mengalami masalah trading atau bingung mau trading dari mana untuk Anda yang pemula? Yuk join bersama kami komunitas Forex Simpro. Bersama dengan kami, Anda bisa mendapatkan full support untuk trading Anda. Mulai dari informasi terupdate mengenai trading forex,